Impact Kids. Hai adik-adik, jumpa lagi di Impact Kids hari ini tanggal 5 April 2023 bersama Kakak Faye. Hari ini kakak akan menyampaikan firman yang diambil dari 1 Yohanes 3 ayat 16. Tapi sebelumnya, yuk kita berdoa dulu. Lipat tangannya, tutup matanya ya adik-adik. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini. Sekarang kami akan mendengarkan firman Tuhan. Biarlah Engkau yang bukakan hati, pikiran, dan telinga kami supaya kami bisa memahami apa yang Engkau sampaikan kepada kami. Kiranya Engkau yang melembutkan hati kami ya Tuhan, supaya kami bisa menerimanya dan menerapkan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih ya Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Oke, sekarang kita buka ya Alkitabnya. Kakak bacakan dari 1 Yohanes 3 ayat 16. Demikianlah kita ketahui kasih Kristus, yaitu bahwa Ia telah menyerahkan nyawanya untuk kita. Jadi kita pun wajib menyerahkan nyawa kita untuk saudara-saudara kita. Wah, maksudnya apa ya? Karena Tuhan Yesus sudah menyerahkan nyawanya untuk kita, kita juga harus menyerahkan nyawa kita untuk saudara-saudara kita. Kalau gitu, yuk kita coba lanjut baca dari Yohanes 15 ayat 10-14 ya. Yohanes 15 ayat 10-14. Jikalau kamu menuruti perintahku, kamu akan tinggal di dalam kasihku seperti aku menuruti perintah Bapakku dan tinggal di dalam kasihnya. Semuanya itu kukatakan kepadamu supaya sukacitaku ada di dalam kamu dan sukacitamu menjadi penuh. Inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi seperti aku telah mengasihi kamu. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Kamu adalah sahabatku, jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu, kata Tuhan Yesus. Jadi, siapa yang mau jadi sahabatnya Tuhan Yesus? Ayo. Nah, di ayat 14 ini Tuhan Yesus bilang, kamu adalah sahabatku jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Nah, apa sih yang Tuhan perintahkan? Di ayat 12 Tuhan Yesus bilang, inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi seperti aku telah mengasihi kamu. Jadi, kita dikasih perintah untuk mengasihi. Mengasihi siapa aja sih? Mengasihi sesama kita. Nah, adik-adik, kalau kita sayang sama teman-teman kita yang baik sama kita, yang perhatian sama kita, yang sering kasih kado, yang apalagi nih adik-adik, pokoknya teman-teman yang selalu ada buat kita, pasti kan gampang banget ya untuk kita membalas kebaikan mereka, untuk kita sayang sama mereka. Nah, tapi adik-adik, bagaimana kalau kita dipertemukan dengan teman-teman yang menyebalkan, yang suka ngejek kita, yang suka sombong sama kita, yang suka pamer, yang suka jelek-jelekin kita, yang suka musuhin kita. Nah, apakah kita bisa mengasihi mereka juga? Nah, adik-adik, kalau kita lihat perintah Tuhan, di sini kita itu harus saling mengasihi. Baik itu teman kita yang baik maupun teman kita yang menyebalkan. Karena Tuhan Yesus mau supaya kita bisa menjadi teladan untuk orang-orang di sekitar kita. Supaya apa? Supaya nama Tuhan dimuliakan. Jadi, lewat adik-adik, lewat sikap adik-adik, perkataan adik-adik, nama Tuhan dimuliakan. Teman-teman adik-adik yang asalnya nggak kenal sama Tuhan Yesus, jadi penasaran, jadi pengen tahu siapa sih Tuhan Yesus, karena sikap adik-adik kepada teman-teman adik-adik. Berarti adik-adik harus belajar nih mulai dari sekarang. Kakak kasih PR untuk bisa mengasihi teman-teman adik-adik, terutama teman-teman yang sering bikin adik-adik jengkel ya. Oke, nah kakak sekali lagi bacakan
ayat 12-14 ya. Inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi seperti aku telah mengasihi kamu. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Maksud di sini apa sih? Maksud di sini adalah Tuhan Yesus yang sudah memberikan nyawanya untuk kita, sahabat-sahabatnya ya. Lalu Tuhan Yesus kembali menyampaikan, kamu adalah sahabatku jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Nah, adik-adik mau kan jadi sahabatnya Tuhan Yesus? Kakak juga mau. Nah, tapi kata Tuhan Yesus, kita harus ikuti perintahnya Tuhan ya. Jadi adik-adik kita sama-sama belajar ya. Mungkin susah, tapi dengan Tuhan Yesus, dengan mengandalkan Tuhan Yesus, kita pasti bisa ya. Jadi jangan andalin kekuatan sendiri. Kalau susah, teman-teman bisa minta tolong sama Tuhan Yesus. Ingat, Tuhan Yesus adalah sahabat kita yang sejati. Yuk adik-adik kita berdoa, kita doakan teman-teman kita doakan supaya mereka boleh mengenal Tuhan Yesus. Adik-adik juga sudah mengenal Tuhan Yesus kan? Apakah adik-adik benar-benar sudah menerima Tuhan Yesus di dalam hati? Kalau hari ini adik-adik ada yang belum menerima Tuhan Yesus di dalam hati, adik-adik boleh banget langsung hubungi ya nomor yang ada di bawah atau di kolom deskripsi ini ya adik-adik, supaya adik-adik bisa mengenal Tuhan Yesus. Yuk sekarang kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman Tuhan hari ini. Biarlah kiranya apa yang Tuhan sampaikan kepada kami bisa kami lakukan di kehidupan kami sehari-hari. Tolong kami supaya kami bisa mengasihi teman-teman kami ya Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Sampai jumpa di Impact Kids berikutnya adik-adik. Dadah. Impact Kids.